Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Irhamullah, NIM 17660045. Saya akan menjelaskan mengenai perancangan pengembangan wisata sejarah Sekaran berbasis pendekatan arsitektur Nusantara di sebuah situs yang baru ditemukan di daerah Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Desa Sekarpuro. Pertama, saya akan memulai dari Kabupaten Malang yang memiliki berbagai permasalahan fisik dan non-fisik yang harus segera diselesaikan. Maka konsep makro dari lokasi perancangan yakni pengembangan kawasan bahari yang berkelanjutan di kota Malang. Konsep ini memiliki perhatian utama pada keseimbangan antara pembangunan serta pengelolaan dengan aspek konservasi pada wilayah. Konsep pengembangan kawasan bahari yang berkelanjutan memiliki 3 prinsip utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Gambar di samping pun menunjukkan bahwa banyaknya wisata di Malang itu sendiri, sehingga berpotensi juga dengan banyaknya area pemberdayaan lingkungan dan banyaknya wisata yang berkunjung. Kemudian beralih ke permasalahan dengan adanya penemuan situs-situs yang baru dengan penanganan, pengawasan, dan pemanfaatan yang tidak tepat, sehingga memunculkan masalah mulai dari keterbengkalaian situs, tidak bermanfaat dari berbagai sektor, dan penjarahan barang peninggalan dikarenakan tidak ada tindakan lanjut dan tidak adanya kesesuaian dengan standar ketentuan Badan Pengurus Cagar Budaya. Kemudian untuk tujuan dan kriteria desain tersebut adalah dengan adanya perancangan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada dan dapat menimbulkan keterkaitan seperti halnya simbiosis mutualisme yang artinya dapat menguntungkan kedua belah pihak, dari pihak situs maupun dari pihak warga setempat. Kemudian untuk referensi objek desain, saya mengambil dari Taman Sari, Yogyakarta. Pada lingkungan wisata itu sendiri, warga sekitar juga memanfaatkan tempat wisata ini dari Jogja sebagai daya tarik untuk penjualan masyarakat sekitar wisata Taman Sari. Fakta tersebut merupakan contoh dari perilaku simbiosis mutualisme dari wisata dan masyarakat. Dan untuk referensi pendekatan desain diambil dari situs pemukiman Mojokerto. Bangunan ini menggunakan sistem struktur tradisional rumah-rumah di Indonesia yang fleksibel terhadap gempa. Bangunan ini juga tidak mengakar ke dalam tanah, melainkan hanya seperti menumpang pada batuan. Di saat bersamaan, pengunjung juga bisa melihat situs penggalian tanpa masuk ke dalam satu bangunan bertembok yang berkonsep seperti museum. Kemudian studi presiden ini dari Candi Gedong Songo Semarang, yang mana metode dalam studi ini menggunakan metode perencanaan kawasan dengan pendekatan landscape sejarah dan budaya. Konsep dasar yang dikembangkan di Candi Gedong Songo adalah menciptakan suasana wisata sejarah dan budaya untuk mendukung interpretasi tatanan dan memberikan kenyamanan wisata secara optimal. Penataan dan perencanaan kompleks Candi Gedong Songo bertujuan untuk meningkatkan interpretasi dan apresiasi sejarah dan budaya candi serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. Lalu dari segi keislaman dapat disimpulkan dari potongan ayat dan hadis tersebut, hendaknya lah kita menjaga dan merawat alam karena bahwasanya kerusakan alam itu sendiri rusak oleh tangan manusia sendiri, dan dibalik adanya itu semua ada hikmah yang perlu manusia mengerti. Kemudian dari demografi tersebut, lokasi ini merupakan lokasi strategis yang terletak di daerah Kabupaten Malang dan dekat kota Malang, yang terdapat mayoritas kalangan pelajar yang haus akan wisata dan edukasi. Kemudian dekat juga dengan jalan tol Pandaan Malang yang memudahkan para pengunjung atau wisatawan dari luar kota. Kemudian beralih ke regulasi, bahwa kondisi fisik existing adalah lahan kosong pertanian warga. Di dekat kawasan ini dilengkapi fasilitas masjid dan bangunan TPG. Daerah ini juga termasuk landai dan berada di persawahan dan memiliki jenis tanah latosol. Dan tanaman yang bisa tumbuh pada tanah latosol adalah rumput liar, palawija, tanaman besar lainnya. Dan gambar di samping berikut merupakan kondisi visual dan batas-batas area tapak. Untuk Kebisingan sendiri terletak pada daerah selatan yang berupa jalan tol dan sebelah timur berupa permukiman.
Kemudian, untuk pola pikir desain berupa mampu memberikan ruangan yang dapat mengatasi permasalahan dari berbagai sektor agar dapat selalu meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan lingkungan. Dari pernyataan tersebut mendapatkan 3 pola pikir desain yang antara lain pertama adalah bentuk massa dalam wisata sekarang adalah V untuk memberikan ruang berupa lahan bersama sebagai ruang komunal yang digunakan sebagai ruang melakukan segala aktivitas bersama. Yang kedua, memberikan ruangan tanpa sekat sehingga memberikan kesan luas dan mampu menampung banyak massa. Dan yang ketiga, merupakan atap yang berupa mencirikan kekhasan atap Nusantara seperti pada rumah-rumah adat pada umumnya di Indonesia. Kemudian, untuk skema proses desain itu sendiri berupa mendapatkan data tapak beserta data pustaka yang berupa regulasi dan referensi mengenai hal-hal pengembangan wisata, rest area, dan ruang publik terbuka, dan bertujuan menjadikannya tempat wisata yang aman, nyaman, swasembada, dan pendekatan arsitektur Nusantara. Dan sampai akhirnya memperoleh ide solusi desain, yaitu sekarang with change, yang artinya memberikan kesempatan yang bijak. Sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.